Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mengatakan beriman kepada Allah, kalian mencintai Allah, kalian yakin kepada Allah, kalian taat kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku saja, kata Rasul. Kenapa? Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Quran bilang, yang diajarkan Rasul kepada kalian, maka ambillah oleh kalian, peganglah oleh kalian. Kenapa? Karena itu ajaran Allah, karena itu ajaran agama. Maka ketika kita cinta kepada Allah, mesti kita ambil ajaran dari Allah yang disampaikan oleh Rasul. Sehingga kalau kita mengaku cinta kepada Allah, iman kepada Allah, ikut kepada Allah, ikut ajaran Rasul. Karena ajaran Rasul itu ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat Rasul itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda kita cinta, ikut syariat dia. Bagaimana caranya? Ikut yang mengajarkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur subuh ini bisa kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin yang sudah sampai pada bab 18 yang menjelaskan tentang babun fin nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab yang menjelaskan tidak boleh mengikuti atau melakukan bid'ah dan membuat perkara-perkara baru dalam agama. Jadi kajian kita pagi ini tentang bid'ah. Mudah-mudahan kita semua bisa khatamkan Riyadhus Shalihin insya-Allah. Hanya saja pagi ini tuan guru kita, beliau mesti berangkat ke Brunei, penerbangan mesti pagi. Tak terkejar kalau mengisi kajian lalu berangkat ke bandara, maka kalau beliau tak bisa, terpaksa bemper yang maju. Jadi kalau kata beliau, Ustadz Al-Noh ni bemper, maka majulah bemper ketika beliau tak bisa. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqamah, karena yang kita baca ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang punya kitab silakan buka bab ke-18. Kalau hadisnya hadis 169. Babun fin nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Dah jumpa? Okey. Kita sudah menjadi kebiasaan Imam Nawawi, setiap bab itu dibuka dengan ayat yang terkait dengan pembahasan. Ayat pertama, qala Allah Ta'ala, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Surat Yunus ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kebenaran itu tidak ada kecuali hanya kesesatan. Maknanya, kalau kita sudah diajarkan yang benar, kalau agama ini sudah diajarkan yang benar, selain yang benar itu cuma sesat, selain yang benar itu cuma menyimpang,
Selain yang benar itu cuma menyeleweng. Selain yang benar itu cuma ajaran keluar dari agama. Maka jangan pernah keluar daripada yang hak. Sebab kalau tidak ikut yang hak, ikut yang dalal, ikut yang batil, ikut yang sesat. Oleh karena itu, para ulama kita sejak dahulu mengajarkan agar umat ini selalu berpegang dengan ahlus sunnah wal jamaah. Apa makna ahlus sunnah wal jamaah? Berpegang dengan ajaran Rasulullah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu itu kelompok, sunnah yang mengikut sunnah, wal jamaah yang mengikut jamaah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau disebut ahlu sunnah wal jamaah, mengikut keyakinan Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan oleh Allah penjelasan apa saja yang diperlukan manusia untuk dunia dan akhiratnya di dalam Al-Quran, kecuali semuanya dijelaskan. Artinya tak ada masalah yang diperlukan manusia terkait hidup dunia dan akhirat butuh penjelasan pandangan syariat, kecuali dijelaskan oleh Al-Quran. Hanya saja penjelasan Quran ini ada dua. Ada yang penjelasannya bersifat umum, ada bersifat khusus. Atau penjelasnya global, atau yang satu lagi bersifat rinci. Siapa yang bisa mengkajinya sampai instan bisa kita amalkan? Para ulama yang paham. Sehingga mengamalkan Quran dan Sunnah ini adalah keharusan semua umat Nabi Muhammad. Dan sejak dahulu semua umat Nabi Muhammad mengamalkan Quran dan Sunnah. Cuma manusia ini ada dua tipe. Yang paham ilmu Quran dan Sunnah, ada ilmunya sehingga bisa langsung menyimpulkan hukum, menyimpulkan maksud Allah. Mereka disebut mujtahid, langsung beramal dengan Quran dan Sunnah. Yang tak bisa, solusinya ikut yang tahu, ikut yang bisa. Kalau kita tak bisa, lalu tak ikut orang yang bisa, apa yang terjadi? Sok tahu. Kan solusi satu di antara dua aja. Tahu Quran dan Sunnah. Kalau tidak tahu, ikut orang tahu. Kalau tidak tahu dan tidak ikut orang yang tahu, sok tahu. Betul? Kan solusi cuma itu. Nggak ada solusi yang ketiga lagi. Tahu atau ikut orang yang tahu. Kalau tidak, sok tahu. Pandai-pandai aja. Berpandai-pandai dalam agama, itulah bid'ah itu. Maka tidak ada dalam Quran apapun yang kita butuhkan terkait hidup kita dunia akhirat butuh penjelasan agama kecuali dijelaskan. Ayat yang ketiga, tadi surah Al-An'am ayat 38. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Surat An-Nisa ayat 59. Jika kalian bertengkar, jika tak duduk suatu perkara oleh kalian, bagaimana hukumnya, halal atau haram, boleh atau tidak, diperkenankan syariat atau tidak. Ini apa sih duduk perkaranya? Perkara yang sedang terjadi dengan kita. Hari ini boleh jadi di antara kita ada perumahan, lalu jalan ditutup. Jalan ditutup ini boleh atau tidak? Jika bertengkar masalah itu, cari pembahasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka apa saja permasalahan hidup yang perlu kita tahu hukumnya, tahu penjelasan syariatnya, cari Al-Quran, cari Sunnah. Al-Quran dan Sunnah kalau kita tak bisa, carilah ulama yang mengerti Al-Quran dan Sunnah. Sehingga hidup ini mesti kembali pada Quran dan Sunnah. Tapi hati-hati pemahaman ini. Kawan-kawan yang Wahabi ini menyebut, kalau kalian bertengkar atau kalian menemukan banyak ikhtilaf ulama, maka tinggalkan semua ikhtilaf, kembali pada Quran dan Sunnah. Ngerti? Kalau terjadi ikhtilaf, misalnya cara berwudu, yang benar itu basuh kepala sebagian apa? Seluruhnya. Jika kalian mendapati perbedaan-perbedaan ikhtilaf di antara ulama, langsung kembali pada Quran dan Sunnah. Ini sekilas nampak benar, tapi ini bahaya.
Kenapa bahaya? Jika ulama saja dalam menjelaskan Quran dan Sunnah ikhtilaf, beda pendapat, kira-kira yang tidak tahu ilmunya apa yang terjadi? Jangan kayak orang debat kemarin. Mana jawabannya ini? Rupanya penjelasan kawan pun tak nyambung. Dijelaskan oleh yang ditanya, kawan tak ngerti. Jika ulama aja tak tuntas, kira-kira yang tak ulama tuntas? Paham maksud saya? Jika yang ulama tidak clear bahwa satu penjelasan syariat saja tak terjadi khilaf, yang tak ulama kira-kira apa yang terjadi? Lebih banyak lagi khilafnya. Kenapa? Tidak pakai kaedah. Setiap mereka mengikut apa yang mereka mau. Maka wajar saja dalam satu manhaj yang sama, katanya ikut Quran dan Sunnah, masing-masing mereka beda dalam menyimpulkan. Kenapa? Tak ada kaedah, tak ada ilmunya. Maka yang terjadi adalah ikhtilaf yang lebih hebat, yang lebih buruk sesama orang yang meninggalkan ulama tadi. Karena yang berdebat bukan ahli ilmu. Ahli ilmu berdebat ada kaedahnya, ada patokannya, ada ketentuan-ketentuannya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang tak berilmu, ikut apa mereka? Ikut hawa nafsu. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau ditinggalkan ulama, kira-kira siapa yang mau diikut? Kita tak pandai mengaji kecuali ulama yang ngajari. Kita tak paham hadis kecuali ulama yang ngajar. Kita tak paham tafsir kecuali ulama yang ngajar. Jika yang ngajar kita tinggalkan, kita ikut apa? Ikut siapa? Ngerti? Bahaya kalimat seperti itu. Tapi itu sering disampaikan oleh orang-orang Wahabi. Mulai dari syekhnya yang, siapa namanya yang tua itu? Yazid Jawas. Sampai yang paling junior. Itu yang diucapkan. Itu bahaya. Maka hati-hati dengan kalimat yang seperti itu. Sekilas nampak benar, tapi bahaya kalimat seperti itu. Kita kalau tak ikut ulama, tak paham agama. Lalu ulama yang kita tinggalkan. Dari siapa dapat agama? Paham ya? Itu nalar mudahnya. Lanjut. Ayat berikut, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati. Yang ini, yang sudah diajarkan Nabi ini adalah jalanku. Jalan yang bagaimana? Mustaqimah, yang sudah lurus. Fattabi'uhu, ikutlah yang lurus. Sebagaimana doa kita setiap salat, ihdinas, ikutlah yang lurus ini. Yang sudah diajarkan Nabi, yang sudah diwariskan sahabat, ikut yang lurus itu. Fattabi'uhu, ikutilah ajaran yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Jangan ikuti ajaran-ajaran yang lain. Fatafarraq, kalau kalian ikuti ajaran yang lain, kalian akan berpecah belah, kalian akan berselisih. Kenapa? Jika satu jalan sudah benar, lalu semua kita memikirkan, menganggap jalan yang lain yang benar. Apa yang terjadi? Yang satu menganggap jalan dia benar, yang lain menganggap jalan dia benar. Begitu seterusnya. Jika kita yang mengaji ini ada 100 orang, setiap orang menganggap jalurnya yang benar, jalan yang benar, ajaran yang benar, 100 lah bertengkar kita. Makanya Nabi menggambarkan, sataftariku ummati, akan pecah umatku, bukan Islam, umat yang pecah. Hati-hati, hadis Nabi itu bukan mengatakan Islam yang pecah, umat yang memahami Islam, umat yang mengamalkan Islam. Sampai 73, sampai 73 golongan umat Nabi inilah memahami Islam pecah. Kenapa? Karena mereka semuanya menyimpang dari yang lurus. Kalau berada pada yang lurus, tak akan pecah sampai 73 atau lebih atau kurang dari jumlah itu. Satu saja. Makanya supaya tidak pecah, ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut ajaran Rasul dan sahabat. Kalau sudah keluar dari situ, akan banyak pecahnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik ajaran tasawuf yang menyimpang, ajaran makrifat je lah, banyak menyimpangnya. Banyak sektinya, banyak kelompoknya. Wahabi juga gitu. Ajaran RJ enggak sama itu dengan Abu Darda.
Itu bisa diuji. Ajaran Roja TV dengan NII nggak sama itu. Ihya Uturos beda lagi itu. Satu rumah, tapi macam-macam gajinya. Itu satu rumah, apalagi di luar rumah. Lebih banyak lagi bedanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikut saja jalur yang diajarkan Nabi, cara yang diajarkan Nabi, agama diajarkan Nabi, aman, selamat, kita bersatu. Tapi kalau keluar, maka disitulah akan pecah umat ini. Semuanya akan saling melemahkan. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan terpencar, akan pecah dari jalur, dari jalan, dari ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mengatakan beriman kepada Allah, kalian mencintai Allah, kalian yakin kepada Allah, kalian taat kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku saja, kata Rasul. Kenapa? Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Quran bilang yang diajarkan Rasul kepada kalian, maka ambillah oleh kalian, peganglah oleh kalian. Kenapa? Karena itu ajaran Allah, karena itu ajaran agama. Maka ketika kita cinta kepada Allah, mesti kita ambil ajaran dari Allah yang disampaikan oleh Rasul. Sehingga kalau kita mengaku cinta kepada Allah, iman kepada Allah, ikut kepada Allah, ikut ajaran Rasul. Karena ajaran Rasul itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Syariat Rasul itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda kita cinta, ikut syariat dia. Bagaimana caranya? Ikut yang mengajarkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu buahnya apa? Yuhibbukumullah. Kalau kalian ikut Rasul, kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosa kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau dicintai oleh Allah, itu seakan-akan semua dunia dan seisi ini milik kita. Kenapa? Yang punya langit dan bumi dan isinya siapa? Allah. Kalau dia yang punya, dia akan atur langit dan bumi dan seisinya untuk tunduk kepada yang dia cinta. Sama kayak kita kalau cinta kepada anak, apapun yang kita punya, anak jangankan tanya liburan kemana, belum libur dia dah tanya kita, nak, nanti libur kita kemana, nak? Main ke harau kita, main ke tanah datar kita, mengopi kita di tengah sawah tu, atau main ke pantai, ke Painan kita. Sudah bertanya kepada anak, atau tanya, nak, libur kalian berapa lama? Kalau umrah cukup atau tidak? Karena cinta, maka semuanya akan kita usahakan, akan kita kerahkan untuk yang kita cinta. Sehingga dalam hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala kalau cinta seorang hamba, Allah panggil Jibril. Lalu kata Allah pada Jibril, Jibril, aku cinta si fulan, cintai dia. Maka apa yang terjadi? Jibril pun mengumumkan pada semua langit dan bumi dan seisinya, Allah cintai si fulan, cintai oleh kalian. Apa yang terjadi? Semua langit dan bumi dan seisinya mencintai dia dan tunduk untuk dia. Sehingga apa yang terjadi? Kalau sempat dia seorang petani, dia tanam apakah jagung, apakah singkong, jagung ditanam, tumbuh jagung, bukan tumbuh singkong. Atau sebaliknya. Jadi apa yang ditanam itu hasil, apa yang ditanam itu berhasil dengan banyak, bagus, berkah. Kalau dia nelayan, Allah berikan tempat di mana ikan banyak, mudah urusan dia, selamat dia. Kalau dia petani beras atau petani tanam padi, Allah berhasilkan jauh dari hama tikus, airnya cukup, semuanya Allah tundukkan. Bagaimana yang dia lakukan itu berhasil. Yang dia lakukan itu menghasilkan yang banyak kebaikan. Maka Bapak Ibu, orang kalau cintai Allah beruntung betul dia. Beruntung di dunia, di akhirat apalagi. Di akhirat orang berdosa aja bisa diampunkan Allah lalu masuk surga. Apalagi yang dia cinta. Maka bahagia orang dicinta oleh Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut yang lain. Kalau ikut yang lain, kebalikan dari pemahaman ayat ini, Allah tak cinta dengan dia, Nabi tak cinta dengan dia, maka carilah siapa yang akan menjadi tempat pertolongan di akhirat nanti. Jadi kita tak ada pertolongan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah.
ayat penjelasan tentang masalah yang berkaitan dengan larangan mengikut selain ajaran Nabi, ajaran Allah ini sangat banyak. Imam Nawawi mencukupkan dengan ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Sehingga kalau ada di antara kita yang mengerti tafsir, kalau ada yang ingin mencari lebih banyak, silahkan buka tafsir, akan banyak jumpa ayat yang sama maksudnya dengan ayat yang kita bacakan tadi. Wa ammal ahaditsu fakathiratun jiddan. Dan kalau kita telaah hadis terkait tema tadi yang sama maknanya dengan ayat Quran tadi, jauh lebih banyak lagi. Karena hadis penjelas Quran, penjelas itu lebih banyak daripada yang dijelaskan biasanya. Wahya masyhurah, penjelasannya sudah populer di kitab-kitab para ulama. Apakah kitab Sahih Bukhari, Sahih Imam Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibni Majah, atau kitab-kitab yang lain, banyak penjelasannya. Fanaqtasiru ala tarafin minha. Kata Imam Nawawi, kita cukupkan membahasnya dalam pembahasan Riyadhus Shalihin sebagian daripada hadis-hadis itu saja. Tak kita bahas seluruhnya. Terima kasih. Ini air 3, nampaknya pengajian panjang. Karena disiapkan untuk bahan bakarnya lama. Fanaqtasiru ala tarafin minha. Jadi Imam Nawawi tidak mengkaji semua hadis dan ayat Quran masalah pembahasan ini. Cukup sebagian saja. Orang berakal, orang yang berfungsi pikiran dan nalarnya, satu sudah cukup untuk menjadi isyarat yang banyak. Tapi kalau orang akalnya tak jalan, sampai detail pun dijelaskan semua masalah, tak akan connect juga. Nah, cuma kalau orang akalnya jalan, satu atau sebagian saja, sudah bisa dia sampai paham maksud yang diinginkan dalam satu pembahasan. Nah, kalau kata orang kampung kami, alun baki lek la takalam. Nah, jadi baru nampak dari jauhnya dah tahu jantan betinanya. Sempat nampak ikan itu naik di atas laut itu, kan ikan itu kena naik-naik itu. Dari jauhnya alun takilek la takalam. Baru nampaknya aku jantan kah? Aku betina kah? Dari jauh dah tahu. Jadi orang berakal begitu. Tapi orang tak berakal, akalnya tak hidup, sudah jelas pun kita terangkan, seterang-terangnya, tak juga paham. Nah, maka jadilah yang berakal itu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis 169. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur sahabat Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Apa kata Rasul? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, muttafaqun alaihi. Man ahdatha, siapa saja yang membuat-buat yang perkara baru tak diajarkan Nabi tapi dia tambahkan sendiri, fi amrina hadha, dalam perkara kita ini. Sebagian redaksi hadis riwayatnya fi dinina hadha, dalam masalah agama kita ini. Sehingga dimasukkan Nabi itu, siapa saja yang menambah-nambah ajaran dalam agama kita ini, bukan ajaran agama, ditambahkan lalu dianggap ajaran agama. Ma laisa minhu, padahal bukan bagian dari agama, bukan ajaran Rasul, fahuwa raddun, ajaran yang ditambahkan tadi tertolak, tidak diterima oleh Allah, tak diterima oleh syariat, tak diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Dalam periwayatan hadis, jika riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini tingkat periwayatan yang sahih paling tinggi. Di bawahnya riwayat Imam Bukhari saja. Di bawahnya lagi riwayat Imam Muslim saja. Di bawahnya lagi hadis bukan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi memakai syarat Imam Bukhari. Di bawahnya lagi tidak diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, tapi memakai riwayat Imam Muslim. Masih banyak urutan berikutnya, minimal itu 5 tingkatan dari segi kesahihan hadis-hadis sahih yang paling valid. Lalu wa fi riwayatin li Muslim, pada riwayat Imam Muslim,
Man amila amalan, siapa saja yang membuat sebuah amal, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah kami untuk membuatnya, fahuwa raddun, dia pandai-pandai saja, maka ajaran seperti ini, perbuatan seperti ini raddun, tertolak, tidak diterima oleh agama, tak dianggap oleh agama, tidak menjadi syariat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan di sini adalah bila ada ajaran tak berasal dari dalil umum atau dalil khusus, tidak berasal dari penjelasan Quran, penjelasan hadis, penjelasan ijma', penjelasan qiyas, atau yang berasal penjelasannya itu dari istimbat Quran, istimbat hadis. Jadi Quran hadis ini Bapak Ibu penjelasannya ada dua. Satu nas, tertulis, tekstual. Yang kedua penjelasannya istimbat. Istimbat itu artinya tersirat. Dia tidak tertulis tapi bisa dikaji oleh ulama. Pengkajian ulama terhadap Quran dan Sunnah itu juga penjelasan Quran dan Sunnah. Kita kalau mengamalkan Quran dan Sunnah. Siapa yang mengkajinya? Ulama yang punya kapasitas. Mujtahid kalau dalam bahasa usul fikihnya. Jadi jika masalah agama diambil dari penjelasan Quran yang tertulis, yang tersurat, atau dari yang tersirat, dari pemahaman ulama, itu keduanya sama ajaran agama. Bukan berasal dari luar agama, bukan ditambah-tambahkan. Maka Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah, dalam menjelaskan hadis dua ini, beliau menceritakan ada satu hadis yang menjelaskan maksud keduanya. Apa hadis itu? Satu kejadian waktu itu di masa Nabi masih hidup, ada seorang perempuan berzina dengan anak angkatnya. Suaminya risau. Bagaimana hukum orang berdua ini? Karena di zaman itu mereka belum dapat penjelasan detail bagi mereka kalau ada orang berzina. Apa hukumannya? Bertanyalah kepada orang yang dianggap tahu di sekitar mereka. Kata yang dianggap tahu, cukup engkau sedekahkan 100 ekor kambing, lalu engkau merdekakan budak. Datang kepada yang lain, mungkin dianggapnya, ditanya ke Ustaz A, dia tak puas. Dia masih merasa perlu ada pembanding. Sama macam ibu-ibu, kalau lagi hamil, ketika konsultasi, perlu second opinion. Dokter A sudah periksa, tengok dokter B, apa kata dokter B? Betul Bu? Kan kadang gitu kan? Berobat kita kadang gitu kan? Berobat di dokter A, katanya begini, coba dokter B begini. Kalau tambah dokter C, rupa berbeda lagi, 3 dokter berbeda. Makin pusing ketika berobat. Untung-untung ketika banyak dokter itu dapat solusi. Ini rupanya makin pusing. Nah, ketika perkara tadi ada dua. Jawaban keduanya beda. Kata yang kedua, yang perempuan yang sudah menikah ini dirajam. Anak engkau mesti dicambuk. Sedekah tadi balikkan. Tak sesuai dengan syariat. Maka karena dua yang menjelaskan, bingung. Datang kepada Nabi. Apa kata Nabi? Dijelaskanlah semua tadi. Apa kata Nabi? Sedekah tadi balikkan lagi. Hamba budak tadi tidak boleh dimerdekakan untuk perkara ini. Anak engkau mesti diasingkan dari kampung selama setahun dan dia dicambuk 100 kali. Dan perempuan yang sudah menikah yang berzina tadi, dia mesti dirajam. Ketika yang pertama, kan tadi yang pertama mengatakan 100 ekor kambing sudah cukup menebus, merdekakan budak sudah selesai perkara. Karena hukum ini tak sesuai dengan syariat, tertolaklah hukum tadi itu. Tak boleh diamalkan. Kenapa? Tak sesuai dengan syariat. Syariat mengajarkan kalau orang berzina, jika belum menikah, dicambuk 100 kali. Kalau sudah menikah, mesti dirajam sampai mati. Karena keputusan orang tidak sesuai dengan syariat, raddun, tertolak. Jadi, hadis yang kita bacakan tambah penjelasan Imam Nawawi, memahamkan kepada kita, yang tidak boleh dibuat bila di dalam ajaran agama tak berasal dari agama.
macam hukum orang tadi. Tak ada penjelasan agamanya, pandai-pandai dia saja. Tapi kalau ada penjelasan agamanya, baik secara nas atau istinbat, dia bukan bid'ah. Maka kalau ada yang bertanya, Ustaz, kami kalau dalam solat sebelum takbir, kami baca usolli. Ada ibu-ibu baca usolli itu? Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Sebelum solat, sebelum takbir baca usolli. Baca usolli itu sebagian kawan-kawan kita menyebutnya bid'ah. Kenapa Rasul tak pernah mengamalkan itu? Tapi perlu dipahami Bapak Ibu. Berniat itu dalam solat apa statusnya? Rukun atau sunnah atau pelengkap saja? Rukun. Niat itu rukun, penentu sah dan tidak solat kita. Innamal a'malu binniyat. Niat kalau salah, niat kalau tak benar, niat kalau tak sempurna, tak sah solat kita. Para ulama supaya niat kita benar, diajarkan kita bagaimana cara berniat yang benar. Bacaan usolli sebelum kita solat itu bukan niat. Niat kita itu adalah dibaca, diikrarkan dalam hati kita bersamaan dengan takbiratul ihram. Karena niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Perbuatan kita solat, kalau kita niat saat perbuatan pertama solat itu takbir, kita berniat di saat itu, maka niat kita baru dianggap sah. Sehingga kalau ada orang niat tapi tak bersamaan dengan pekerjaan pertama solat, tak dianggap berniat. Maka kalau ada orang berangkat dari rumah, dia berangkat ke masjid mau solat subuh, sampai di masjid dia tak berniat lagi, tak dianggap niat berangkat tadi sebagai niat. Kenapa? Niat itu ketika pekerjaan pertama ibadah kita buat, lalu kita hadirkan niat di situ, baru disebut niat. Makanya kalau orang berwudu, niatnya kapan? Saat bersamaan dengan basuh muka, lalu dia berniat, baru dianggap dia berniat, baru sah niatnya. Kalau mandi wajib kapan? Saat pertama mengguyur badan dengan air, atau shower menyiram badan dengan air, lalu kita berniat saat itu, baru dianggap kita berniat. Kalau tidak kita tak dianggap berniat dengan benar. Duduk mana? Di pengajian. Duduk sini. Duduk nak ya. Pengajian di sekolah ya. Duduk sini. Ya. Jadi para ulama kita, agar niat kita benar, diajarkan kita mempersiapkan diri berniat. Maka bacaan usolli itu adalah mengkondisikan diri agar niat kita benar. Bukan berniat, tapi mengkondisikan diri, mempersiapkan diri agar kita bisa berniat dengan benar. Kenapa? Karena banyak orang sudah berdiri di shaf, ini masih bingung, solat subuh apa isya? Karena sama-sama gelap. Zuhur apa solat asar? Karena sama-sama terang. Kan masih banyak gitu kan? Jangankan ketika niat dalam solat aja masih berpikir, tadi rumah ada kunci atau belum? Motor sudah ditanggalkan kuncinya atau belum? Itu masih banyak orang seperti itu. Para ulama kita mengerti tabiat manusia. Oleh karena itu mereka ajarkan agar kalian sah solat, tidak batal solat, tak sia-sia solat kalian. Niat ini karena dia sekilas rumit untuk dibuat, persiapkan diri kalian berniat yang benar. Jadi bacaan usolli itu belum niat dalam solat, baru mempersiapkan diri untuk berniat yang benar. Maka kata para ulama, kalau ada orang dia hatinya tidak mantap berniat kecuali dengan persiapan, wajib dia baca usolli itu. Tapi kalau ada orang tanpa dia persiapan usolli tadi bisa berniat, dia tak mesti baca usolli. Makanya orang bisa hukumnya, bisa wajib, bisa sunnah saja dia membaca usolli tadi. Maka dalam kaidah usul fikih dikatakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kalau ada pekerjaan ibadah tak sempurna kecuali melakukan perbuatan di luar yang itu, atau perbuatan yang mendukung ibadah tadi, maka perbuatan yang mendukung tadi bisa menjadi wajib juga.
Kita tak sempurna niat kecuali dengan dilafazkan. Maka melafazkan tadi bisa wajib bagi orang yang perlu untuk niatnya benar. Maka Bapak Ibu, kalau ada mengatakan bahawa membaca niat dengan usolli itu bid'ah, orang itu salah. Kenapa? Karena kita membaca niat dengan lafaz itu supaya kita benar, terjaga rukun sesuai dengan syariat. Ini untuk menolong, justru untuk menyempurnakan, melaksanakan syariat sesuai tuntutan syariat, bukan keluar dari syariat. Maka perspektifnya, cara pandangnya salah. Paham Bapak Ibu? Jadi usolli itu bukan niat, baru mempersiapkan diri untuk berniat. Jadi anak-anak saya nanti sekolah, kalau saya balik ke Palas, tak cukup waktu untuk ini. Syekh Abdul diantarkan ke Kulim nanti. Bayangkan Rimbo Panjang ke Palas lalu ke Kulim. Jangan-jangan jam 10 harus sampai sekolah situ. Maka saya paksalah tadi sebelum berangkat mandi, tukar baju, seragam, ikut dengan Abi. Selesai pengajian Abi antar langsung sekolah. Itu ceritanya. Rupanya nampak orang banyak takut dia. Tak tahu. Entah ada abang-abang nanti nengok dia matanya agak besar sikit. Karena anak gadis kan. Jadi mohon maklum pagi ini agak ramai sikit. Yang ngaji tetap saya, yang ini pelengkap saja. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kalau saya dengarkan dia, saya berhenti mengaji, tak lanjut pengajian kita. Jadi biar mengaji lanjut, dia juga aman, mohon izin saya pangku dia. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah SWT, tentang maulid. Maulid itu bid'ah atau tidak? Kita tengok, kenapa para ulama kita buat maulid. Dahulu para sahabat Nabi, kalau mereka cinta dengan Nabi, atau mereka butuh bertanya dengan Nabi, atau mereka rindu dengan Nabi, langsung datang pada Nabi. Atau mereka datang ke tempat-tempat di mana pernah berkumpul dengan Nabi, di mana mereka pernah dulu berdiskusi dengan Nabi, atau pernah mereka pergi bersama dengan Nabi. Tapi tak semua orang bisa macam itu. Kita bisa. Tiap sebentar ke Madinah, tiap sebentar pergi mencari di mana pernah berkumpul Nabi dulu. Bisa? Tak bisa. Maka sudah tabiat manusia supaya dia cinta, dia diikatkan dengan sesuatu yang membuat dia cinta kepada yang dicinta. Bagaimana caranya? Ulama membuat setiap maulid umat ini dikumpulkan, lalu diingatkan dengan Nabi, diajarkan dengan agama. Apa tujuannya? Agar umat yang tak berjumpa dengan Nabi, tidak pernah berjumpa dengan tempat pernah dikunjungi Nabi, tak berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan Nabi, sehingga tak terasa bagaimana indahnya bersama Nabi. Dengan pengajian, dengan tabligh akbar, dengan membaca kitab, dengan maulid, mereka merasakan bagaimana indahnya akhlak Nabi. Mereka merasakan bagaimana ajaran Nabi. Lalu mereka ikut ajaran Nabi dan mereka mengamalkan ajaran Nabi. Itu tujuan maulid itu dibuat ulama. Maka kemudian para ulama ketika buat maulid, mereka membuatnya dengan ditambah sedekah. Sehingga setiap kita maulid, masyarakat kita sudah terbiasa di ujung maulid ada makan-makannya. Sama macam sekarang. Pengajian baik, tapi rasanya setelah pengajian kalau kita sarapan bersama, terasa lebih barokah pertemuan kita. Maka ada jamaah yang bersedekah. Mudah-mudahan nanti sekali-sekali ada sedekah kambing. Ya kan? Pagi-pagi kita ada makan gulai kambing. Sebab ada masjid, kebiasaannya saya termasuk Keduri, asal Keduri setiap Sabtu pekan ketiga setelah Isya makan kepala kambing. Mana tahu nanti di masjid Baitur Rahman, Musalla Nurul Ilmi, Muwahhidul Ummah, Al-Hijrah, nanti berlomba-lomba. Yang ini 1 kepala kambing, Al-Hijrah nanti 2 kepala kambing, Muwahhidul Ummah 3 kepala kambing. Kami tinggal makan ya. Berlomba-lomba lah seluruh jemaah itu. Insya Allah. Jadi dahulu para ulama berfikir seperti itu. Karena umat ini kalau tak terus dijaga, tak terus diajak, tak terus dibawa, tak terus diingatkan, dia lupa. Yang sering diingatkan dia lupa, apalagi tak diingat-ingatkan. Kalau seandainya orang tiap hari diingatkan, bosan, jenuh, justru dia lari. Tapi kalau ada momentumnya diingatkan, mereka akan terkesan. Maka ulama cari momentumnya. Apa momentumnya umat diingatkan? Apa momentumnya umat dikumpulkan? Momentumnya Maulid Nabi, momentumnya Isra Mi'raj, momentumnya
peringatan tahun baru Islam, momentumnya nuzulul Quran, momentumnya berbagai perkara lain yang ada sejarahnya dalam Islam. Itulah sebabnya dibuat Maulid Nabi oleh para ulama. Kalau ditanya dari syariat, apakah ada dari syariatnya boleh Maulid Nabi itu? Banyak. Baik yang tersirat ataupun yang tersurat. Dalam Quran, ketika Nabi Isa lahir, apa kata Quran? Salamun alayya yauma wulidtu. Keselamatan bagi saya pada hari saya dilahirkan. Kalau itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, happy birthday terjemahannya. Apa happy birthday itu bahasa kita? Selamat ulang tahun kan? Mengulang, mengucapkan atau merasa bahagia dengan orang lahir. Itu kalau kenapa bahasa Arab ini ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris lebih banyak kecocokan, lalu kita banyak paham, sebab bahasa Arab bahasa sangat kaya. Sampai 12 juta kata dalam bahasa Arab itu. Artinya bahasa Indonesia ini kalau dikumpulkan katanya memukul, menendang, mendengar, melihat, dikumpulkan semuanya, bahasa Indonesia cuma 250.000. Tapi bahasa Arab 12 juta. Mana yang kaya? Bahasa Inggris 3 juta. Mana yang lebih banyak? Banyak bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, baru bahasa. Sehingga ketika Quran atau bahasa-bahasa Arab diterjemahkan, dalam terjemahan bahasa Inggris lebih banyak yang mendekati dan lebih banyak buat kita paham daripada diterjemahkan ke bahasa Melayu. Kenapa? Padanannya tak seimbang. Sebab jumlah bahasa Arab banyak, bahasa Melayu, bahasa Indonesia sedikit. Itu Bapak Ibu, Quran. Ada lagi hadis Nabi misalnya. Nabi ditanya, kenapa Nabi engkau puasa hari Senin? Zaka yaumun ulidtu fi. Senin itu hari aku dilahirkan, kata Nabi. Artinya Nabi mengingat hari lahir beliau. Caranya puasa. Umat kita dibuat oleh ulama, setiap hari lahir Nabi dibuat tabligh akbar, dibuat maulidan, dibuat selawatan, dibuat syukuran, dibuat berdoa, dibuat sedekah banyak-banyak. Caranya beda, maksudnya sama. Cara berfikirnya sama, nalar berfikirnya sama. Ada lagi hadis saat Nabi hijrah ke Madinah, waktu itu orang Yahudi yasumuna yauma Asyura. Mereka puasa hari Asyura. Ditanya, kalian kok puasa Asyura? Apa kata mereka? Asyura ini dulu, tanggal 10 Muharram ini dulu, Allah selamatkan Nabi Musa dan tenggelamkan Fir'aun. Sebagai rasa syukur kami, bahagia kami, Fir'aun tenggelam, Musa selamat, kami punya Nabi, musuh Nabi tenggelam, tak ada lagi yang membuat kami susah, maka kami bersyukur kepada Allah, kami puasa setiap 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi orang Yahudi ketika mereka merasa ada nikmat besar dalam diri mereka atau kepada mereka, mereka syukuri. Caranya puasa setiap hari di mana nikmat itu terjadi, siklusnya berulang tiap tahun. Makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis dalam Sahih Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar, apabila kita dapat nikmat, kita merasakan besarnya nikmat, besarnya anugerah, atau jauh dari bala, selamat dari penderitaan, dan bagi kita merasakan anugerah besar itu boleh kita ulang-ulang mengingat setiap tahun ketika siklusnya datang. Contoh, kita merasakan tanggal 10 Muharram seperti orang Yahudi tadi, atau kita merasakan tanggal 10 Rajab, saya dimudahkan Allah untuk kuliah ke Mesir. 10 Rajab saya dimudahkan Allah berjumpa dengan jodoh. Mudah-mudahan belum menikah jumpa jodohnya. Amin. Ini masih banyak yang belum. Cuma yang sudah jangan amin keras lagi. Nanti ibu-ibu yang repot, nanti marah ibu-ibu. Kata ibu-ibu jangan lagi ngaji bang. Keras betul amin abang tadi nampaknya. Jadi ketika terasa nikmat besar, lalu nikmat besar tadi kita syukuri, itu boleh. Sama seperti orang Yahudi mensyukuri nikmat dan itu disetujui oleh Nabi. Maka kata para ulama, kalau seandainya Nabi masih hidup, kita konfirmasi tentang maulid Nabi, jangan-jangan Nabi menyuruh. Kenapa? Coba tengok, maulid Nabi itu apa yang salah? Jangan tengok kalau orang berdandutnya. Jangan tengok kalau ada orang bercampur baur laki-laki perempuan. Itu yang salah oknumnya, bukan ajaran maulid Nabinya.
Karena ulama mengajarkan bukan begitu. Dulu ulama mengajarkan maulid Nabi itu baca sejarah Nabi, berzikir, bersedekah. Lalu kalau ada orang yang salah, jangan maulid Nabinya yang dipukul salah. Sama macam kita sekarang, datang ke masjid kita, datang ke musola kita, ada orang hilang sendal. Apa kata orang itu? Apa itu? Masjid musola Nurul Ilmi, jamaahnya pencuri semua. Padahal yang ambil sendal tentu jamaah ini. Jamaah ini ada yang keluar, ini mengaji semuanya. Rupanya ada tadi orang, dia pengen kerja, tak ada sendal di rumah, hilang sendal dia. Begitu tengok, oh ramai orang di masjid, di musola Nurul Ilmi. Tengok-tengoknya ada nomor yang pas, rupa sendal ustaz pula. Pas dia berangkat dengan sendal diambilnya depan musola. Lalu kata orang musola, pencurilah jamaah ni semua. Padahal yang mencuri bukan jamaah yang hadir ini. Orang yang terdesak tak ada sendal, dicarinya sendal ke sini. Pencuri itulah yang mengambil. Maka Bapak Ibu rahmat Allah SWT, maulid Nabi kalau ada yang salah saja bilang salah. Bukan maulid Nabinya yang salah. Sama macam baju, kalau baju kotor, buang saja kotorannya. Jangan baju yang dibuang. Kalau baju dibuang nanti habis baju itu nanti. Maulid Nabi itu macam itu. Bahwa maulid Nabi itu pemikirannya dari Quran, pemikirannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang dibuat oleh masyarakat? Di Kampar apa namanya Bu ya? Kalau setelah Idul Fitri itu puasa 6 hari, lalu Rayo Anam. Rayo Anam atau Zora. Iya ya? Ayo Zora. Ayo Zora ya. Kenapa masyarakat Kampar membuat tradisi itu? Sunnah Nabi, kalau kita sudah puasa Ramadan, jangan sampai tinggal puasa 6 hari bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal lebih baik setelah selesai kita raya langsung disambung. Kenapa? Kebiasaan Ramadan masih hidup, masih kuat kita untuk puasa. Idul Fitri tak boleh puasa, haram puasa. Maka tanggal 2 sampai nanti tanggal 7 puasalah tiap hari. Sehingga yang Ramadan terlaksana, 6 hari bulan Syawal terlaksana. Kata Nabi, man shoma Ramadana, siapa saja orang puasa Ramadan, sempurna Ramadan dia kerjakan, apakah 29 atau 30, thumma atba'u sittam min Syawal. Selesai Ramadan, dia lanjutkan puasa 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamid dahri kulli. Orang seperti itu sama pahalanya seperti puasa sepanjang tahun. Orang Kampar pengen yang wajib dikerjakan, sunnah dikerjakan. Maka ketika Idul Fitri mereka salat Id, lalu mereka puasa 6 hari. Setelah 6 hari mereka ingin kita ketika Idul Fitri silaturahim dengan orang hidup. Saat hari raya Zora kita silaturahim juga dengan orang yang sudah mati. Maka beramai-ramai mereka ziarah. Dan saat itu mereka rayakan sempurna yang wajib, sempurna yang sunnah. Kita makan sama-sama. Betul ya? Itu yang dibuat masyarakat kan? Mereka sempurnakan yang wajib, sempurnakan yang sunnah. Lalu mereka silaturahim dengan yang hidup. Mereka ikut silaturahim pada orang sudah meninggal dengan cara ziarah dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Bapak Ibu, pertanyaan saya, jika ada orang dia ingat dengan kita, tapi dia di rumah saja, tak pernah datang tempat kita. Yang satu lagi ingat dengan kita, datang ke rumah kita, mana yang lebih terkesan bagi Bapak Ibu? Mana yang lebih terasa? Maka kalau bilang, kan doa bisa di masjid, bisa di rumah masing-masing, kenapa mesti ziarah kubur? Tak sama orang ziarah kubur dengan orang berdoa di rumah, meskipun sama-sama mendoakan. Makanya mayat itu, kalau nampak orang datang ke kubur, meskipun tak ziarah kepada dia, tapi dibacakan salam, semua yang di kuburan itu bahagia. Kenapa? Mereka didoakan. Rasa-rasa didatangi oleh keluarga sendiri. Maka Bapak Ibu, kalau ziarah kubur itu cukup dengan berdoa di rumah, berdoa di masjid, Nabi tak akan mengajarkan ziarah kubur. Nabi tak mencontohkan, Nabi tak mengajarkan doanya. Pertanyaan saya, doa ziarah kubur atau masuk ke pekuburan, siapa yang mengajarkan? Nabi. Berarti Nabi ziarah. Siapa yang diajarkan Nabi itu? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Waktu itu Sayyidah Aisyah minta izin, Nabi, saya ingin ziarah ke makam kubur saudara Abdurrahman. Kata Nabi, pergilah. Nanti kalau sampai di kuburan baca Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaikum ya ahlal diyar. Diajarkan doa masuk kubur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda sekarang masyarakat muslim buat masjid di kuburan, apa tujuannya? Dia pengen setiap orang datang ke masjid mendoakan dia.
Biasanya orang wakaf masjid dulu, wakaf tanah untuk masjid, dia minta dikuburkan dekat masjid. Supaya kalau ada orang, ini kayak kita sekarang datang pengajian, setiap orang datang begitu lewat ke kuburan, dia baca Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dapat juga dia senang, dapat dia penyejuk dalam kubur dia. Bayangkan kalau sehari itu yang datang 5 orang. Setiap pekan datang sebanyak orang ini. Apalagi nanti ada kajian-kajian akbar, datang ribuan orang. Makin bahagialah dia yang dikubur tadi. Bukan kita minta kepada dia, bukan kita perlu kepada dia. Dia perlu kepada kita yang hidup, mendoakan dia saat dia tak bisa berdoa sendiri seperti kita masih hidup ini. Itu gunanya orang, kenapa dia minta dikuburkan dekat masjid. Itu juga sebabnya kalau bisa kita meninggal, jangan dikuburkan di tempat tersembunyi, tapi dikuburkan di pekuburan umum. Kenapa? Orang muslim yang mengerti sunnah Nabi, asal lewat di pekuburan, dia akan baca Assalamualaikum ya ahlad diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semua yang dikuburkan di kuburan itu, dia akan mendapat doa dari orang yang mendoakan tadi. Itu juga sebabnya di pekuburan muslim tak boleh non muslim di situ. Dan itu juga sebabnya di pekuburan non muslim jangan ada orang muslim. Kenapa? Kalau orang muslim dikuburkan di pemakaman non muslim, tidak pernah didoakan orang dia, sebab non muslim. Ya Pak Ibu, nanti kalau ada keluarga kita meninggal, sebaiknya dikuburkan di pemakaman muslim dan di pemakaman umum. Jangan dikuburkan belakang rumah. Kuburkan belakang rumah. Sekarang anak cucu memang masih banyak. Besar mereka, mandiri mereka, berangkat semua. Siapa yang tinggal rumah? Cuma rumah kosong. Untung anak cucu pulang sekali setahun. Orang lain tak tahu di belakang rumah ada kuburan. Anak cucu pun sekali setahun untung pulang. Untung ketika pulang, dia ke belakang rumah, dia tengok kuburan, didoakan. Kalau tidak, setahun tak ada yang mendoakan kita. Untung apa rugi? Maka sebagian orang kan pengen dikuburkan dekat rumah kan. Sebenarnya untung orang yang dikuburkan di pemakaman umum. Kenapa? Banyak yang mendoakan dia. Sehingga rahmat Allah yang luas ini bisa dirasakan. Tidak sempit hanya keluarga, hanya keturunan. Jadi Bapak Ibu, nanti tak usah paksakan. Nak, amak nanti kalau meninggal, kuburkan belakang dapur. Syukur-syukur yang anak tadi masih mendoakan. Kalau tak mendoakan, siapa yang akan mendoakan kita? Sebentar nak kabelnya. Oke. Nah, itu. Ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang Kampar membuat hari raya Zora tadi, itu dasarnya pemikiran syariat. Mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah. Hebat atau tidak itu? Kalau masyarakat tak diajak oleh ulama macam itu, tak dibawa oleh ulama, banyak yang tak puasa 6. Ini kita semua sudah pernah puasa 6. Ya, jangan Ramadan kemarin tak ada puasa 6 bulan Syawalnya. Tapi coba, kalau misalnya semua kita diajak oleh ustaz, tiap hari yang puasa buka di rumah Oma. Nanti selesai puasa 6, semua kita buat raya besar nanti. Jangan kan ini, keluarga pun diajak puasa. Agak berbuka kita sama di rumah Oma. Nanti sama-sama kita raya. Tapi kalau tak diajak, umat tak akan berbuat. Sehingga ulama kita cerdas dalam melaksanakan syariat, supaya umat mau puasa sunnah, diajaknya sama-sama. Tak sekadar diajarkan, tapi diajak berbuat sama-sama. Dan masyarakat sudah tabiat buat sama-sama dengan sendiri, tak sama spiritnya. Betul? Sendiri-sendiri itu banyak yang malas puasa. Tapi kalau sama-sama, senang. Begitu juga doa habis sholat. Kenapa diajak doa bersama? Supaya umat yang tak tahu cara berdoa, yang tak tahu apa yang dibaca, dia dapat dari imamnya. Sehingga yang pertama kali sholat, yang mu'alaf, yang tak pernah mendengar pengajian, begitu dengar imam, apalagi setiap sholat dengar, dia hafal. Sholat sendirian dia, bisa dia. Sholat dia nanti di perjalanan tak ada orang lain, atau dia diminta orang jadi imam, bisa dia berdoa. Kenapa? Tiap solat diulang bersama dengan imam, terdengar bacaan yang sama. Kan di antara kita ini, sebagian kita boleh jadi tak pernah menghafal bacaan-bacaan solat itu, zikir-zikir itu, karena sering mendengar, karena sering mengikuti, hafal sendiri. Betul? Makanya Bapak Ibu, ulama kita, dia paham bahwa zikir itu sunnah, doa habis solat sunnah, istighfar habis solat sunnah. Bagaimana agar umat mengamalkan? Diajak, diajarkan, lalu bersama dengan umat berzikir, berdoa, beristighfar. Apa buahnya? Tak ada umat yang meninggalkan. Tapi coba tengok sekarang, kalau ada masjid-masjid yang jamaahnya tak doa bersama, tak zikir bersama,
tengok anak-anak mereka. Ada yang tidak pandai berzikir? Jika di zaman sekarang dia sudah tak pandai, apalagi 5, 10, 20 tahun akan datang. Sehingga pertanyaannya Bapak Ibu, kalaulah berdoa bersama, berzikir bersama habis solat itu bid'ah, kira-kira lebih bid'ah mana habis solat langsung keluarkan HP? Update status. Alhamdulillah bersolat dengan Ustaz Somad. Alhamdulillah solat kami tadi 2 rakaat, rasanya indah betul. Paling indah solat yang inilah. Kira-kira lebih bid'ah mana? Doa bersama, zikir bersama dibanding kalau kita habis solat langsung mengeluarkan HP. Atau macam ketika tarawih. Antara jeda tarawih, masyarakat kita diajak solawat. Kan solawat biasa kan? Solawat, doa, kemudian zikir. Kan itu biasanya antar 2 rakaat aja. Kenapa ulama kita mengajak itu? Supaya umat ini jeda antara 2 rakaat ada sunnah yang dikerjakan. Apa sunnahnya? Kita kalau selesai solat lalu lanjut solat berikut, ada sunnah diajarkan Nabi. 1, pindah tempat. Yang kedua, diselingi dengan bicara selain zikir solat. Pertanyaannya, kalau jamaah, semua jamaah di musola kita ini ketika salat tarawih suruh pindah tempat, apa yang terjadi kira-kira? Kalau tidak buyar kacau, heboh. Kata yang satu, saya dah enak di sini dah, dekat dengan kipas, pas posisi saya, dekat dengan AC. Kata yang lain, biar dapat sunnah, pindahlah. Bertengkarlah masyarakat. Tapi oleh ulama kita, berpindah tempat tak dikerjakan, ada sunnah yang lain. Berbicara atau bercakap selain perbuatan zikir solat. Apa caranya? Diajak mereka berzikir. Sehingga sunnah yang tadi dapat, lalu zikir juga menjadi sunnah yang lain. Sehingga sekali salat tarawih, dapat solat, dapat Quran, dapat zikir, dapat istighfar, dapat doa. Banyak sekaligus dapat. Hebat tidak ulama kita? Kalau ditanya, Ustaz, kan tak dibuat Nabi. Pertanyaannya, apakah yang tak dibuat Nabi itu tak boleh? Banyak yang tak dibuat Nabi. Banyak perkara baru hari ini tak dibuat oleh Nabi. Membuat buku hadis macam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi ini tak pernah dibuat Nabi. Tapi kalaulah tak ada Riyadhus Shalihin, jangan-jangan kita tak ada pengajian subuh ini. Betul? Dengan adanya Riyadhus Shalihin, hadis Nabi terbaca. Ajaran agama kita bertambah. Berjumpa kita dengan kawan-kawan kita yang lain. Jangan berpikir subuhan ini bubar kalau tak ada Riyadhus Shalihin. Betul Pak? Betul Pak? Tapi dengan adanya Riyadhus Shalihin, setiap pekan ada tikum kita. Di mana tikum kita? Sepanjang jalan Kamboja. Nah, dulu sepanjang jalan Kenangan. Sekarang sepanjang jalan Kamboja. Jadi dengan adanya Riyadhus Shalihin, baca hadis Nabi, dapat ilmu agama, dan banyak buah-buah yang lain, kalaulah kita berfikir dengan kacamata rahmat agama ini. Tapi kalau berfikir sempit, apa itu Riyadhus Shalihin? Kenapa tak baca kitab yang lain? Kenapa tak Sahih Bukhari? Pertanyaannya, Sahih Bukhari itu konsumsi siapa? Riyadhus Shalihin untuk siapa? Keperluan Riyadhus Shalihin untuk siapa? Sahih Bukhari untuk siapa? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak setiap yang tak dibuat Nabi itu bid'ah. Yang disebut bid'ah tadi itulah kalau keluar dari ajaran agama, bukan tak dibuat Nabi. Nabi kan bilang, kalau seandainya perbuatan baru tak sejalan dengan agama. Tapi kalau sejalan dengan agama, jadi perbuatan baru itu ada 2. Sejalan dengan agama, tak sejalan dengan agama. Yang sejalan boleh dibuat, yang tak sejalan tak boleh dibuat. Maka Bapak Ibu, karena pemikiran itulah ulama kita sejak dahulu dibuatnya buku nahwu, dibuatnya buku saraf, buku balaghah, buku fikih, buku hadis, dibukukan Quran. Sehingga kalau dibukukan Quran bisa kita baca. Ini jamaah kita ini hafal semua juz 30 apa 30 juz? Keduanya enggak Ustaz. Juz 30 enggak, 30 juz juga enggak. Kalaulah tak dibukukan ulama, apa yang kita baca Quran? Kalau tak dibukukan ulama, disuruh setelah orang meninggal bacakan Yasin, apa yang kita baca ketika baca Yasin? Karena tak hafal. Tak semua kita mudah menghafal. Tapi dengan dibukukan, mudah baca Yasin, mudah baca Ar-Rahman, mudah baca Al-Kahfi, mudah kita baca Al-Quran seluruhnya. Para ulama memandangnya bahwa tidak dibuat Nabi, tapi ini sejalan dengan ajaran Nabi. Apa sejalannya? Kita menjaga agama dengan menulis semua ilmu ini.
Dulu pesantren zaman Nabi ada? Pesantren Nabawi misalnya. Nggak ada dulu pesantren itu. Tapi dengan adanya pesantren, dipelajari Quran, dipelajari hadis, dipelajari ilmu fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, semua ilmu, umat punya ulama yang menjadi tempat bertanya. Sehingga apapun diperlukan umat, ada ulama, ada regenerasinya. Kalau tak ada pesantren, tak ada riba, tak ada zawiyah, tak ada berbagai majlis ilmu, mungkin sampai sekarang kita ini tak hidup dengan agama. Tapi dengan ada pesantren, dengan adanya kitab, dengan adanya ikhtiar untuk menghidupkan majlis ilmu, banyak muncul ulama, banyak muncul kitab, dan banyak muncul berbagai hal yang berkhidmah untuk ilmu. Kita hari ini merasakan rahmat ilmu itu. Jadi ulama kita berfikir tak sesempit kalau Nabi tak membuat dia bid'ah. Kalaulah Nabi tak membuat dia bid'ah, ada pengajian misalnya, hadirlah pengajian dengan Ustaz Khalid Basalamah, buat billboardnya pinggir jalan. Jadi buat Nabi macam itu. Apalagi ngaji dengan radio, ngaji dengan radio Roja, dengan radio Hidayah FM 103,4 itu, atau dengan TV itu, dengan Baba Sunnah, dengan Kamfar TV. Tak pernah dibuat Nabi. Bid'ah itu. Jadi orang itu menuduh orang bid'ah dengan perbuatan bid'ah. Duluan mana kira-kira dia buat bid'ah? Dia atau kita? Paham? Kan termasuk aneh, haram berfoto, tapi menyampaikan di kajian di video. Paham maksud saya? Dia menyampaikan bahwa foto itu haram di pengajian yang disiarkan di video. Itu kan aneh. Kok haram foto, kenapa ngaji di video? Tak sekalian video itu diharamkan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Nabi dan para sahabat serta para ulama tak melarang setiap perbuatan baru, tapi perbuatan baru malaisa minhu, yang tak berasal dari agama, yang tak berasal dari pokok-pokok ajaran agama. Ajaran agama yang dipahami langsung dari Quran, atau istimbat dari Quran, istimbat dari hadis Nabi. Istimbat itu maksudnya digali hukumnya, digali penjelasannya dari Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah ini banyak, penjelasannya bisa dipahami oleh para ulama yang mengerti. Kita jangankan 30 juz 30 juz tak selesai. Gimana mengklirkan pemahaman Quran? Jangan-jangan yang kita pahami bertabrakan dengan ayat yang lain. Kata kita boleh, rupanya yang lain katakan tak boleh. Kenapa? Kita tak ngerti ilmunya. Ulama ngerti ilmunya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita buat hari ini yang diajarkan para ulama, tinggal ikut saja. Insyaallah aman, selamat. Kenapa? Ulama ketika mengajarkan ilmu, mereka tanggung jawab kepada Allah. Mereka paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah masuk waktu syuruk? Dah bisa salat? Sudah? Ada tanya jawab? Ini hadis ini panjang, biarlah Ustaz jam jelaskan nanti. Saya singkat-singkat aja. Ada pertanyaan, Bang? Boleh. Siap. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Ustaz, saya domisili di Bukit Tinggi. Karena pekerjaan saya harus tinggal di Pekanbaru. Domisili di Bukit Tinggi, tinggal di Pekanbaru. Ini orang Bukit Tinggi tinggal di Pekanbaru. Itu maksudnya. Saya diberikan jatah pulang sekali dalam 2 minggu. Apakah selama saya di Pekanbaru saya seorang musafir sehingga berlaku jamak qasar bagi saya? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau dia tidak menjadikan sebuah tempat sebagai mukim dia, ini kan karena dia sudah kerja di Pekanbaru, sudah menetap Pekanbaru, begitu Pekanbaru dia sudah mukim. Maka begitu sampai Pekanbaru, dia tak lagi musafir. Tapi beda dengan orang, dia tak tinggal di Pekanbaru. Dia di Pekanbaru ini cuma kalau tugas ke Pekanbaru. Contoh pergi Pekanbaru 3 hari, lalu balik. Nanti pergi ke Pangkal Pinang 3 hari, balik. Pergi ke Batam 3 hari, balik. Selama dia di tempat itu tak lebih dari 4 hari, 4 hari mukim, tak termasuk hari datang dan hari dia pulang, dia boleh solat jamak dan qasar. Tapi kalau dia mukim seperti kasus ini, dia tak boleh jamak qasar begitu sampai di Pekanbaru. Begitu juga kalau ada orang istri 2, satu di Padang, satu Pekanbaru. Begitu sampai Pekanbaru, dia tidak musafir lagi. Kenapa? Dah rumah dia Pekanbaru. Kalau dia di perjalanan masih musafir. Sampai dia sebelum masuk Panam, belum Pekanbaru kan? Boleh dia jamak qasar, musafir. Tapi sampai rumah bini dia, sudah sampai di rumah tempat dia mukim, tidak boleh lagi jamak qasar.
Ini fikih untuk orang berbini 2, berbini 3. Maka kalau sudah mukim, tak boleh lagi jamak qasar. Dia dengan status sudah tinggal Pekanbaru, apalagi pulang sekali dalam 2 pekan. Ini kan berarti lama. Macam orang sudah menetap betul di Pekanbaru, pulang sekali-sekali. Ini mukim. Di kampung dia mustautin. Maka dia di kampung tak boleh jamak qasar, di Pekanbaru tak boleh jamak qasar. Tapi di perjalanan Pekanbaru Bukit Tinggi atau sebaliknya boleh jamak qasar. Paham ini? Nah, kalau ada orang sekedar singgah atau sekedar pergi pesta, anggap Bapak Ibu pergi pesta 3 hari, lalu selama pesta itu jamak qasar boleh, selama tidak lebih di tempat itu 4 hari, di luar hari datang dan hari pulang. Jadi kalau masuk hari pulang dan hari datang 6 hari. Ustaz, kalau kiamat sudah tiba namun hutang negara belum lunas, negara pula dikaji dia. Kenapa ada hutang dia dibahas dia? Hutang negara ni sampai 100 triliun tentu selesai lagi nih. Dah ribuan triliun dah. Apalagi kalau sambung gelombang, masih disambung dinasti orang tu. Makin banyaklah hutang kita. Jadi siapa yang menanggung hutang itu? Apakah pejabat aja atau pukul rata dengan rakyat, Ustaz? Tak usah dikaji panjang-panjang betul. Cukup hutang kita yang dihitung oleh kita. Jadi para pejabat, setiap tindak tanduk dia mesti berdasarkan maslahat untuk masyarakat. Maka kalau seandainya pemerintah, pejabat sudah melakukan sebuah tindakan sesuai maslahat, rupanya ada hutang dan dia tidak menyengaja membuat susah masyarakat dengan gara itu, dia tak akan dihisap gara-gara itu. Tapi kalau seandainya hutang itu dibuat-buat, tak perlu hutang, dibuat-buat juga hutang. Yang penting dapat fee hutang. Itu repot nanti di akhirat itu. Jadi kalau ada orang atau pejabat negara, dia buat tindakan sehingga sampai berhutang demi maslahat negara, dan maslahat itu betul maslahat kembali pada negara, setelah musyawarahkan sempat hutang tak selesai, dia tak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia berbuat untuk maslahat dan dia berhutang itu bukan tak mau bayar, waktu bayar dah selesai. Kenapa? Diselesaikan oleh kiamat. Kalau belum kiamat dia akan bayar. Cuma belum selesai lagi kiamat dah terjadi. Cuma entah kapan terjadi hutang macam ini. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kalau kita jadi pemimpin atau pejabat rakyat atau seorang yang mengurus urusan masyarakat banyak, pengurus masjid, pengurus organisasi, pengurus ormas, apa saja urusan masyarakat banyak, usahakan setiap tindak tanduk kita, mau belanja, mau beli, mau buat apa saja, manutun bil maslahah. Tengok maslahatnya apa. Dan maslahat itu bukan balik kepada kita, bukan balik kepada orang-orang tertentu yang kita target, keluarga kita siapa, tapi maslahat kembali kepada umat, maslahat kembali pada masyarakat. Sehingga sini siapa saja mengelola yayasan, mengeluarkan dana yayasan, tengok maslahatnya untuk masyarakat apa, maslahatnya untuk masyarakat yang menerima manfaat ini apa. Bukan maslahat kita, bukan maslahat orang yang kita target karena kita ingin menyenangkan dia. Termasuk masjid, mau buat plafon, mau buat nanti koridor, nanti dipasang paving block, dibuat pagar, dibuat nanti taman. Maslahatnya untuk siapa? Jika sudah untuk maslahat masyarakat banyak, tindak tanduk pengurus diperkenankan syariat. Berhutang dia tak melakukan hutang untuk dirinya dan tidak menjadi tanggungan untuk dirinya, tapi menjadi masyarakat banyak yang akan menanggung itu semua. Faham? Jadi pemimpin orang banyak itu, setiap tindak tanduk kita mesti manutun bin maslahat. Tengok maslahat yang kembali kepada umat. Ustaz, ketika kita menyuarakan kecurangan di TPS dan kita diancam, ketika kita dibunuh, apakah kita meninggal dalam keadaan mulia di sisi Allah? Ini mana tahu para saksi butuh jawaban ini nanti. Jadi para saksi menyuarakan kebenaran itu wajib. Kalau nanti terancam sampai mati pula kita gara-gara itu, lalu kita punya solusi lain agar kita tak mati, kebenaran bisa disampaikan, carilah solusi lain itu. Artinya kebenaran sampai, nyawa kita selamat. Tapi kalau mesti taruhannya menyampaikan kebenaran dan nyawa kita korban, boleh kita mengorbankan kebenaran demi nyawa kita. Karena kalau nyawa ini sudah mati tak bisa balik. Kebenaran tadi kalau kita masih hidup masih bisa dibuka. Adukan ke Bawaslu, adukan ke MK, adukan kepada orang-orang punya kekuatan politik. Selesai juga masalah itu. Tapi kalau kita sudah mati, ada hidup 2 kali orang harimau panjang nih. Hidup sekali dah susah, lagi 2 kali. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, jangan korbankan nyawa kita. Kalau sempat korban nyawa Ustaz,
ternyata orang itu tak tahu pri kemanusiaan. Pri kebenatannya tak tahu, Ustaz. Apalagi pri kemanusiaan. Dibunuhnya kita. Orang ini insya Allah dalam kebenaran dan dia bisa dapat pahala syahid. Tapi hutang tetap dibayar. Tak selesai hutang gara-gara syahid tadi itu. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalau sempat kejadian, mana tahulah kayak kejadian dulu. Kan banyak orang meninggal. Mudah-mudahan dia niat baik, niat benar, memperjuangkan yang hak itu hak, dia dapat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai seorang pendakwah atau ustaz, kita sering diberi amplop. Ini kamilah disindirnya nih. Bagaimana cara menjaga keikhlasan hati kita? Ikhlas dengan amplop itu beda hal. Kenapa jamaah kasih amplop? Jamaah itu pemikiran sederhana. Ustaz, kalau ustaz mengaji, maka ustaz tak bisa pekerjaan lain. Supaya ustaz tetap bisa nyekolahkan anak, macam inilah nih. Dah tidur dia. Supaya ustaz bisa belikan lontong pagi untuk dia. Sempat menangis dia minta dia permen, ada ustaz belikan untuk dia. Itulah jamaah kasih amplop. Ustaz kan datang dari jauh ke sini kan pakai mobil, pakai motor, beli BBM. Tak bisa kasih air parit depan rumah saja. Maka untuk mengganti beli BBM itu, kami gantilah uang ustaz dengan amplop itu. Itu maksud masyarakat itu. Karena kalau ustaz sempat dibiarkan dia mencari hidupnya, lalu disuruh juga mengajar. Yang kata ustaz, yang penting hidup aku yang aku perlukan. Orang tu mengajar bukan urusan aku tu. Agama ini kan tanggung jawab masing-masing. Carilah kalian ilmu. Biar aku urus anak aku, urus istri aku. Kalaulah begitu semua ulama berfikir, kita ini kehilangan dalam beragama. Tak ada sumber ilmu kita. Tak ada ulama mengajarkan kita. Maka masyarakat ngasih amplop itu, kita anggap sebagai ikhtiar mereka sama-sama menjaga agama dengan ulama. Itu pandangannya. Makanya terjadi perdebatan ulama. Kalau ada orang bekerja untuk agama, contoh jadi imam, jadi muazzin, boleh tidak ngambil upah? Kata sebagian, justru pekerjaan itu yang paling patut dapat upah dibanding pekerjaan dunia yang lain. Kata sebagian, ini dianggap memperjualkan agama, sehingga untuk selamat jangan dikasih upah. Terjadi perdebatan ulama. Tapi sederhana saja kita berfikir bahwa jika para ulama atau para dosen, para guru, kita ini kan kadang-kadang kalau dosen boleh dapat amplop, kalau ustaz tidak. Kalau guru di sekolah boleh dapat sertifikasi bahkan. Gaji 13 bahkan boleh. Atau berbagai tunjangan boleh dapat. Belum dana bos segala macam lagi. Tapi kalau ustaz dapat amplop sedikit, langsung banyak komen. Padahal guru dengan ustaz itu sama. Bedanya kalau guru ngajarnya sudah ada kurikulum di kelas. Kalau ustaz tak ada waktu yang jelas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memandang itu jangan selalu biasa memandang karena tak suka, pandang kita fokus pada yang tak suka. Tapi tengoklah bahwa ustaz itu sebenarnya, ustaz tak boleh dapat amplop, tapi dokter boleh dapat gaji. Arsitek boleh dapat gaji. Para pemborong boleh, ustaz tidak boleh. Padahal semuanya memanfaatkan ilmu. Memandang itu adil, tengok semuanya dengan cara pandang yang sama. Guru boleh, dosen boleh, ustaz juga boleh. Lalu bagaimana cara menjaga ikhlas? Ikhlas itu balik kepada hati masing-masing. Bagaimana orang bisa ikhlas? Kenal dengan Allah, makin tinggi ikhlasnya. Kenal dengan bagaimana Allah memandang hamba, membalas hamba, dia akan kenal dengan ikhlas dan pandai dia ikhlas. Sehingga apa obat ikhlas itu? Makin mengaji, makin bisa ikhlas. Nah, cuma jangan makin mengaji, makin nampak pula ria dia. Tapi insya Allah makin mengaji, makin mengerti agama, insya Allah makin ikhlas. Nah. Baik, saya kira itu sudah habis pertanyaan dah. Nah, kalau kita sambung nanti jangan-jangan 10 baru kita pulang. Tak jadi kita ke TPS nanti. Bukan hari ini. Nanti tanggal 14 Februari. InsyaAllah 14 Februari kita ke TPS, kita pilih nanti satu saja yang dipilih. Itu saya banyak-banyak. Sebab tak sah. InsyaAllah sama-sama kita pilih nanti. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf pagi ini agak ramai sedikit yang mengaji. Tapi inti pengajian cuma satu saja. Riyadhus Shalihin yang kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.